على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kemarin sudah membahas di halaman berapa? 21 ya, kalau nggak salah. Benar. 21 ya? Atau 22? 20. Ya, 21, Mas. Oke, 21. J. Nah. Oke, sedikit kita review pelajaran kemarin bahwa kita belajar tentang jar dan majrur. Jar dan majrur. Jar itu apa? Majrur itu apa? Jar yaitu kata yang menyebabkan kata berikutnya itu menjadi kasroh, harokat akhirnya. Sedangkan majrur itu kata yang mendapat dampak dari jar itu sendiri. Misalnya di sini ada, kita langsung saja di ini contoh yang ada di buku bil baiti. Nah, aslinya adalah al baitu. Al baitu menjadi fil baiti karena ada fi-nya. Maka di sini bukan fil baitu, tapi fil baiti. Jar itu ada banyak. Ada fi, ada ala, ada ya. Yang kita pelajari itu dulu. Insya Allah kita akan tambah lagi. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Silakan bisa dicoba, sobat. Untuk yang pertama, silakan dibaca. Coba. Ainal katab. Ainal Katab. Kitab. Oke, ainal kitab. Karena kita masih tahap belajar untuk tahu harokat akhirnya ya, karena harokat akhir itu krusial di bahasa Arab. Coba dibaca, coba. Ainal kitab, bi atau bu. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Kalau dalam apa namanya, yang seharusnya di akhir kalimat itu, karena apa, misalnya kita sedang membaca Al-Quran, kan di belakang itu wakof. Begitu pula dalam bahasa Arab, begitu juga. Tapi karena kita forumnya belajar, kita baca untuk harokat akhir. Ainal kitabu. Nah, di sini kita diminta menjawab sesuai dengan teks yang kita baca kemarin. Ainal kitabu, di mana buku itu? Nah, jawabannya adalah Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Ini ya, sesuai teks kemarin.
Al-kitabu 'alal maktabi. Kemudian yang kedua, silakan. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun? Jawabannya Wa fil hammami. okay. Huwa fil hammami. Coba diperhatikan kalau di teks itu Muhammad di mana? Disebutkan di mana? Yang pertama itu, Mas. Betul? Ya. Muhammad. Aina Muhammadun huwa fi Fil ghurfah. huwa fil ghurfati. Oh ya. Artinya Dia sedang berada di kamar. ya, dia sedang di kamar, dia sedang berada di kamar. Huwa fil ghurfati. Nomor 3, silakan. Aina sa'atu. Aina sa'atu? Artinya Di manakah apa ya, Mas? Lupa sih. oke. Oh, di manakah jam itu? Di manakah jam itu? Aina sa'atu? Jawabannya Ya alas sariri. iya ala sariri. Artinya Itu ada di atas tempat tidur. iya, nah, itu jam itu ala sariri, di atas tempat tidur. Apa ya kalau di sini agak kurang rapi, agak susah soalnya. Oke, insya Allah di sini di latihan ini udah paham ya. Kalau mau mendalami silahkan dikerjakan sendiri di latihan ini. Coba untuk latihan kedua, nomor 2 bisa dibaca. Ini apa namanya? Untuk bacaannya bagaimana? Kan kemarin sudah belajar, kemarin sudah belajar mengenai alif lam. Nah, alif lam itu menyebabkan huruf terakhir itu harokatnya tanpa tanwin. Misalnya baitun menjadi al baitu. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai jar dan majrur. Jar itu menyebabkan kata yang menjadi majrurnya itu berharokat kasroh. Misalnya fil baitun menjadi fil baiti. Silahkan di latihan ini dicoba sobat. Ya, Mas. Bismillah. Al madrasatu. Oke. Sahih. Fil madrasati. Oke, sahih.
Lanjut. Fil baiti. Oke, sahih. Al baitu. Oke, sahih. Al ghurfatu. Oke, sahih. Al himamu. Ingat lagi. Kemarin kosakatanya apa? Untuk Oh iya. baca gimana? Al hammamu. Oke, al-hammamu. Sahih. Lanjut. Murah tak pateni kok. Al mitbahu. Matok bah. Al-mat. Oh, mita. Mita. Matbahu. Coba direview kembali kemarin. Itu baru di yang kemarin. Barusan kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang mana ya Mas ya? Belum tercatat sebenarnya. Ini halaman 21. Kemarin kita bahas yang itu tuh. Oh ya. Al matbahi. Oke. Ini kan ada anunya ya, ada sebelumnya ya. Ada V-nya. Oh ya. Al matbahu berarti. Ini ada V-nya di depannya. V. Oh, di atasnya. Nah, ya. Kena ini Mas. Kena tekuan halaman. Jadi gimana? Fil matbahi. Oke, fil matbahi. Kemudian Al maktabu. al-maktabu. Kemudian Alal maktabi. alal maktabi. Kemudian Alal kursiyi. alal kursiyi. Kemudian As-sariru. as-sariru. Kemudian Alal kitabi. alal kitabi. Kemudian Fil masjidi. fil masjidi. Oke, bagus. Di review terus untuk dua kaidah tersebut. Alif lam. Kalau alif lam itu bagaimana? Kemudian kalau jar dan majrur itu bagaimana? Karena contoh-contoh di halaman berikutnya itu diulang-ulang terus. Dan juga buku ini makin ke belakang makin hilang harokatnya. Kalau sobat buka-buka ke belakang makin nggak ada harokatnya. Makanya kosakata yang sudah dihafalkan itu penting buat kedepannya. Oke, untuk latihan berikutnya masih sama. Kita diminta untuk membaca dan membaca dengan memperhatikan kaidah yang sudah diberikan. Coba langsung, sobat. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Artinya Murid itu berada di universitas itu kan Mas? Ya, di universitas itu. Al-jami'atu artinya universitas. Oke, yang kedua. Sebelah kirinya. Ar-rajulu fil masjidi.
ar-rajulu fil masjid. Artinya lelaki itu berada di masjid itu. lelaki itu berada di masjid itu. Kemudian yang ketiga, Ainat tajiru oke, huwa fit dukanu. aina tajiru huwa fid nu Oh, ni fit huwa dukanu. dukani. Nah, kenapa? Karena ada fi. Nah, di sini menyebabkan kata setelahnya berharokat kasroh. Fi di sini sebagai jar. Kemudian ad-dukani sebagai majrur. Artinya Di di manakah pedagang itu? di manakah pedagang itu? Dia ada di toko itu. Dia ada di toko itu. Kemudian yang keempat, Al-qalamu alal maktabi. al-qalamu 'alal maktabi. Artinya Zainab. Oh, Zainab. Pena itu Zainab. ada di atas meja itu. pena itu berada di atas meja itu. Kemudian nomor 5, Aina Zainab. aina Aina inabu. Zainab. Ia fil ghurfati. Dia fil ghurfati. Artinya Di manakah Zainab? ya, Dia berada di kamar itu. di manakah Zainab? Dia berada di kamar itu. Ya, ini tambahan ya. Kita ketahui bahwa seluruh kata benda itu pada asalnya belakangnya tanwin. Berharokat akhir tanwin. Tapi ada pengecualian. Aku akan spill di sini. Salah satu pengecualiannya ada pengecualian. Salah satunya yaitu nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Contohnya di sini, aina Zainabu? Di manakah Zainab? Di sini 4 huruf. Za, ya, na, zai, ya, nun, dan ba. Zainabu. Kan dari kemarin kita kan baitun, masjidun, ghurfatun. Di sini Zainab, Zainabu.
Ada kemarin Muhammadun. Kemarin kita juga melewati Aina Aminatu. Betul ya, sudah kita bahas Aminatu. Aminah, nama perempuan. Lebih dari 3 huruf ya, karena 4 huruf. Aminatu. Oh ya. Apa? 5 huruf malah. Kan A itu Hamzah sama Alif. Nah, makanya dia dibaca panjang. Aminatu. 5 huruf. Makanya dia tidak berharokat akhir tanwin. Lebih dari 3 huruf tuh berarti kalau 3 tidak masuk ya, Mas? Tidak masuk. 4 ke Oh, iya. atas. Siap. Oke. Selanjutnya nomor 6. Ya kan? Ainal waraku Ainal waraku huwa alal maktabi. huwa 'alal maktabi. Artinya, Di manakah kertas itu? oke, sahih. Itu ada di atas meja itu. Itu maksudnya kertas itu berada di atas meja itu. Oke, sahih. Oke, untuk selanjutnya bisa dilengkapi sendiri ya. Nah, aku akan menjelaskan di sini contoh di poin ini. Di poin alif. Di sini ada beberapa nama orang. Muhammad, Khalid, Hamid, Yasir, Ammar, Sa'id, Ali, Abbas. Kemudian di sisi kiri itu ada Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam, Aisyah, Khadijah, Sofiyah, Ruqayyah. Yang kanan itu nama laki-laki. Nama laki-laki. Yang kiri nama perempuan. Seperti yang aku jelaskan tadi, di sini ada perbedaan. Bisa diperhatikan harokat akhirnya antara yang kiri dan yang kanan ya. Muhammadun. Tetapi yang kiri bukan Aminatun, tetapi Aminatun. Maka di sini kita perhatikan di yang tadi. Di halaman 22. Seluruh kata benda yang pada asalnya itu berharokat akhir tanwin. Salah satu pengecualiannya yaitu nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Nah, contoh yang 3 huruf apa? Nah, kalau misal sobat pernah baca sirah Nabi ya, kisah Nabi Muhammad itu ada yang namanya Hindun. Hindun itu tulisannya gini, Hindun. Itu nama perempuan. Di sini harokat akhirnya ini tanwin.
Oke. Ini ya. Oke. Oke, begitu. Aman, sobat? Insya Allah, Mas. Oke. Coba dibaca untuk latihan di bawahnya. Baik. Hamidun. Hamidun. Zain. Kemudian Zainabu. Zainabu. Kemudian Aminatu. Aminatu. Kemudian Ummarun. bisa diperhatikan lagi harokatnya bagaimana? Ammarun. Oke. Ammarun. Kemudian Sa'idun. oke. Sa'idun. Kemudian Fatimatu. oke. Fatimatu. Kemudian Maryamu. oke. Maryamu. Kemudian Aliyun. Aliyun. Kemudian Khalidun. 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 Kemudian Abbasun. oke. Abbasun. Kemudian Aisyatu. 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 Kemudian Muhammadun. Muhammadun. Kemudian Sofiyatu. Safiyatu. Kemudian Khadijatu. Khadijatu. Oke, bagus. Kita langsung lanjut ke bagian ba. Di sini kita masuk lagi ke materi huruf jar atau jar majrur. Di sini ada al-baitu, minal baiti, al-masjidu, ilal masjidi. Di sini ada dua huruf jar lagi. Oh ya, kemarin kita mengistilahkan ini dengan jar gitu ya. Iya, Mas. Jar. Yang ini Majrur. majrur. Oke. Jar itu secara harfiah artinya yang membuat kata setelahnya itu kasroh. Dan yang seperti ini itu di klasifikasi kata bahasa Arab itu disebut huruf. Jadi ada 3 macam kata benda di bahasa Arab. Kan kalau di bahasa Indonesia kan ada banyak kata sifat, kata benda, partikel, kemudian apalagi kan langsung dibagi banyak gitu ya kalau nggak salah. Kalau baca di tata bahasa itu. Kalau di bahasa Arab itu jadi cuma 3.
Yang pertama yaitu isim. Isim itu padanannya kata benda. Gampangannya ya mungkin. Kata benda. Kemudian fi'il itu kata kerja. Selain itu namanya harf. Nah, itu namanya harf. Nah, atau jamaknya yaitu huruf. Nah, jadi cuma dibagi 3, kata benda, kata kerja, dan huruf. Misalnya baitun. Baitun itu kata benda. Ya. Termasuk nama orang. Muhammadun itu kata benda. Aisyah tuh kata benda. Kalau kata kerja misalnya kita belum kita pelajari, misalnya di halaman selanjutnya ada zahaba, artinya pergi. Kharaja, artinya keluar. Makanya aku jelaskan tadi salah satu ciri kata benda itu belakangnya ada apa, sobat tadi? Harokatnya gimana? Belakangnya domah, Mas. Ya domah tapi bukan itu. Domah tanwin. Tanwin. Nah, kata benda itu salah satu cirinya yaitu dia tanwin. Meskipun nggak selalu tanwin ya. Tetapi kalau dia tanwin itu pasti kata benda. Nah, kalau kata kerja itu tidak tanwin. Misalnya yang aku contohkan tadi, dzahaba, kharaja. Oke, lebih dalamnya kita pelajari di pelajaran berikutnya ya. Kita kembali fokus ke sini dulu. Di sini ada minal baiti. Di sini ada salah satu huruf jar. Ada harf jar di sini. Yaitu min. Kemudian al-masjidu menjadi ilal masjidi. Ilal masjidi. Jadi ada berapa huruf jar yang kita dapatkan? 4, Mas. 4. Apa aja? Ala, ila, min, kemudian fi. Oke. Sudah ada 4 huruf jar yang kita pelajari. Oke. Silahkan dibaca untuk percakapannya, sobat. Dari awal, dari nama yang mengucapkan ini. Dari paling kanan. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Min aina anta. Min aina anta. Artinya? Dari manakah kamu? Dari manakah kamu? Kemudian?
Muhammadun Muhammadun ana minal Yaban. ana minal Yabani. Yabani. Artinya Saya berasal dari Jepang. oke, saya berasal dari Jepang. Bahasa Arabnya negara Jepang yaitu Al-Yaban. Kemudian Al-mudarrisu Al-Mudarrisu wa min aina Ammarun. wa min aina Ammarun. Artinya Dan dari manakah Ammar? dari mana Ammar dan dari manakah Ammar? Kemudian Muhammadun wa Muhammadun minas sini. huwa minas Sini. Ini. Artinya Dia berasal dari dari mana? Dari mana, Mas? Gimana? Belum tahu, Mas. Huwa minas Sini. Ini. Minas Sini. Itu ini. Ini negara di sini nih. Nah, kan ada peta kan ini. Nah, Oh ya. di sininya. Tebak-tebakan. Oh. Cina, Mas. Nah, Cina. Huwa minas Sini. Dia dari Cina atau Tiongkok. Kok Tiongkok bukan ya, di Cina? apa? Kok bukan Cina, tapi Cina? Oh iya, Deng. Oh iya, ya. Berubah Gimana? juga ya berarti. Nah, kalau di bahasa Arab jadi As-Sinu. Nah, itu artinya Cina atau Tiongkok. Oh, mempengaruhi juga berarti. Siap. Oke. Kemudian Al-mudarrisu Al-Mudarrisu wa min aina Hamidun. wa min aina Hamidun. Artinya Muhammadun huwa minal Hindi. huwa minal Hindi. Artinya dari atas kayaknya belum diterjemahkan ya tadi. Dan dari manakah Hamid? Dari mana dan dari manakah Hamid? Kemudian artinya bawahnya Dia berasal dari India. dia berasal dari India. Kemudian Al-mudarrisu Al-Mudarrisu aina Abbasun. aina Abbasun. Di manakah Abbas? Di manakah Abbas? Kemudian Muhammadun kharaja. kharaja. Artinya apa? Mungkin udah bisa nebak. Kharaja. Kharaja artinya keluar. Oh, keluar. Tadi udah tak spill di itu contoh kata kerja tadi. Oke, kemudian lanjut. Al-mudarrisu Aina al-mudarrisu
Aina zahaba. Oke, aina zahaba artinya Di manakah zahaba? di mana zahaba itu artinya ini kata benda, kata kerja juga. Oh. Artinya pergi. Zahaba artinya pergi. Kharaja artinya keluar. Aina zahaba, kemana ia pergi? Kemudian Muhammadun Muhammadun zahaba ilal mudiri. zahaba ilal mudiri artinya Ia pergi ke ya pergi ke al-mudir. al-mudir artinya Apa, Mas? tuh, kemarin udah kan? Udah ya? Udah belum? Kayaknya belum. Belum. Al-mudir artinya kepala sekolah. Oh ya. Kemudian Al-mudarrisu al-mudarrisu wa aina zahaba aliyun. wa aina dhahaba aliyun artinya Dan kemanakah Ali pergi? dan kemanakah Ali pergi? Muhammadun Oke. Muhammadun zahaba ilal mirhadi. dhahaba ilal mirhadi artinya Ia pergi ke toilet. ia pergi ke toilet. Dhahaba ilal mirhadi. Eh, Benar. Oke. Dari sini aman sobat? Ada yang ditanyakan? Belum kita lanjut? Ini memastikan saja, Mas. Oke. Ila itu berarti artinya ke ya, Mas? Ke. Oke. Baik, Mas. Terima kasih. Oh iya, tadi belum kita bahas ya. Iya. Min itu di, ila ke. Maaf, min itu dari. Mina. Dari. Ke. Oke, lanjut. Latihan setelahnya. Waduh. Oke, langsung aja di lisan. Min aina anta? Min aina anta artinya Di mana dia? Dari mana? Dari manakah kamu?
Dari manakah kamu? Oh ya kamu. Nomor 1, 2 jawab sesuai kita. Oke. Ana minal baiti. Ana min Indonesia. Oke. Ana min Indonesia. Ana min Tanyain. ana bentar. Ni iya. Oke. Kemudian nomor 2. Anta minal Filipin. Anta Filipin. anta Ana minas Anda. sohini. artinya apa? Apakah Apakah anta minal Filipin? Ana minas sohini. Artinya apakah Anda berasal dari Filipina? Dari negara mana? Kalau di bahasa Indonesia? Filipina. Mana, Mas? Filipina. Oh, Filipina. Oh iya. Oke. Yang baru join bisa langsung menyesuaikan ya. Halaman 24. Maaf, 25. Oke. Oke, berarti jawabannya gimana? La, La. ana min Indonesia. Oke. Ana min Indonesia. Oke. Kemudian setelahnya Man minasini. man minas Sini. Man. Artinya gimana, sobat? Man. Man itu siapa? Oh iya. Oke. Siapa yang berasal dari Tiongkok? Siapa yang berasal dari Tiongkok? Oh ya, ini Rudi ya panggilannya ya? Iya mas. Oh ya, ntar ya, Ya. untuk sobat sampai nomor 6, kemudian Rudi bisa nyusul untuk jawaban yang latihan berikutnya, yang nomor 2. Oh nggih, siap. Oke, sobat. Man minas ini siapa yang dari Tiongkok? Kalau dari teks. Dari teks, Mas. Iya.
Ammar. Ammarun. Jawaban lengkapnya. Ammarun Oke. minas sini. Oke. Ammarun minas sini. Sini. Kemudian nomor 4. B. Mana? Min aina Hamidun. Min aina Hamidun. Artinya, Dari manakah Hamid? dari manakah Hamid? Jawabannya, Huwa minal Hindi. huwa minal Hindi. Betul ya. Kemudian, Aina dhahaba Abbasun? aina dhahaba Abbasun? Artinya, Kemanakah Abbas pergi? kemanakah Abbas pergi? Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Ya pergi ke kepala sekolah. Ya, pergi ke kepala sekolah. Kemudian, Adhahaba Aliyun ilal mudir. adhahaba Aliyun ilal mudiri. Mudiri. Jawabannya, La. la. Kemudian, Dhahaba ilal mirhadi. la. Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Oke, latihan berikutnya. Ini masih membahas mengenai jar dan majrur. Kalau kemarin kita mempelajari ini ada fi dan ala. Fi dan ala. Misalnya fil baiti. Al baitu menjadi fil baiti. Al baitu artinya rumah. Fil baiti di rumah. Makanya setelah kata fi itu kata setelahnya berharokat kasrah akhirnya, bukan fil baitu tetapi fil baiti. Kemudian di sini kita kita sedikit mereview, ada 2 kata tambahan, ada min ini dan ada ila. Min artinya dari,
Kemudian ila artinya ke. Dari al-baitu menjadi minal baiti, dari rumah. Ada harokat terakhir menjadi i, minal baiti. Al-masjidu, masjid, ilal masjidi, ke masjid, bukan ilal masjidu. Ya, silakan Rudi dulu, kemudian nanti gantian. Yang mana, Mas? Latihan setelah yang terakhir kita bahas, bawahnya. Soalnya dibaca, Mas. Baca dah. Boleh, boleh. Iqra, Iqra. maktuba, Maktub. maktubun, langsung aja, Mas. Ya, kalau gitu langsung ke soalnya aja. Langsung ke ini, apa namanya? Langsung ke ini yang apa namanya, kelatihannya. Intinya kita diminta membaca dan juga jangan lupa ditulis di buku dengan mengharokati, terutama di akhir setiap kata. Soalnya memang itu yang itu tujuan latihan ini. Yo, monggo. Al-ghurfati, Al al-ghurfati, al-ghur al-ghurfati, fatu. al-ghurfatu. Di sini tidak ada huruf jar. Maka harokatnya tetap dhammah, al-ghurfatu. Kemudian sobat, Minal ghurfati. minal ghurfati. Kemudian Rudi silakan. Minal hamima, hamimun, Minal hamimun, ma Hammami. minal hamami, minal hammami. Oke. Yo, lanjut. Al-mirhadu. Al-mirhabu. Kemudian Alhamdulillah. ilal mirhadu, ilal mirhab. Ya, diingat-ingat. Kita itu kata setelahnya itu memiliki harokat akhir apa? ti, Harokat akhir kasroh. ya kasroh, ti. Ulang. Ilal mirhabi, Ilal mirhabi. Oke. Kemudian Al-yabanu. diperhatikan panjang pendeknya. Al-yabanu. Al-yabanu. Kemudian al benar. Al-falabini, harokat akhirnya apa? Ada huruf jarnya enggak tuh?
ada. Nggak ada, berarti jangan dibaca kasroh, tetapi dibaca dhammah. Al 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 Filipino. Al-Filipino. Kita tadi belajar mengenai nama-nama negara. Ini ada Filipina. A'anta minal Filipin. A'anta minal Filipino. Ini yang apa namanya? Yang sukun ya-nya ya. Ini nunnya dhammah. Anta minal Filipino. Di sini maka dibaca Al-Filipino, negara Filipina. Kemudian sobat, Hindi. Minal Hindi. minal Hindi. Oke, sahih, sudah betul. Lanjut. Ilal Insi. Ila Ilal Insinu. ila si Ila Sina. Ila Sinu. diingat-ingat setelah ila itu, setelah kata ila itu kata berikutnya memiliki harokat akhir apa? Kasroh. Kasroh, maka menjadi ila si. Ila Sini. Oke, ila sini. Oke. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kurang lebih udah 1 jam ya kita belajar. Mungkin nanti kalau ada yang ketinggalan bisa membaca catatan yang ada di grup. Insya Allah aku kirim. Kita tadi belajar salah satunya beberapa nama negara. Ada pertama apa tadi? Al-Yabanu, artinya Jepang. Kemudian As-Sinu, artinya Cina. Tiongkok. Cina. Kemudian ada Al-Filipino, Filipina. Kemudian Al-Hindu, India. Kemudian Indonesia, itu Indonesia. Oh ya, satu lagi ya, kaidah satu lagi. Kita sudah masuk. Oh ya, maaf, gini aja. Nama ini itu memiliki alif lam bawaan. Nah, karena ini ada yang memakai alif lam, ada yang tidak ya. Misalnya Al-Filipino, ada al-nya. Dan As-Sinu, ada alif lamnya juga. Tapi ada yang enggak. Indonesia. Indonesia itu enggak pakai alif lam. Maka ini ini udah bawaan. Beda kayak misalnya baitun, menjadi al-baitu. Baitun menjadi al-baitu. Nah, itu bisa dilepas pasang alif lamnya. Tapi kalau di sini kalau nama diri misalnya nama orang, nama tempat, nah itu alif lamnya itu bawaan.
Jadi nggak usah tanya kenapa kok yang ini pakai alif lam, kok yang ini enggak. Begitu pula nama orang, ada yang pakai alif lam, ada yang enggak. Muhammadun itu enggak pakai alif lam. Kemudian Ammarun di contoh tadi itu enggak pakai alif lam. Kemudian Aliyun itu enggak pakai alif lam. Contohnya apa yang pakai alif lam? Ini di luar materi juga ya. Agak ngelebar nggak apa-apa biar tambah wawasan juga. Cucu Nabi, putranya Ali dan Fatimah, ya Pak? Al-Husain. Al-Husainu dan Al-Hasanu. Al-Hasan. Nama Hasan dan Husain, anak apa cucu Nabi itu pakai alif lam. Al-Hasan dan Al-Husain. Oke. Oke. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Mas. Oke. Tadi kenapa izin tanya, Mas? Iya, siap. Mungkin boleh dijelasin, tadi agak kurang paham terkait ada nama yang pakai alif lam sama enggak itu gimana, Mas? Oke. Misalnya aku kasih nama negara ya, yang udah kita bahas tadi. Ini, aku kasih 5 nama negara ya. Al-Hindu, India. As-Sinu, Cina. Al-Filipino, Filipina. Al-Yabanu, Jepang. Indonesia. Ini ada alif lam. Al-Hindu. Kemudian As-Sinu. Ada juga. Kemudian Al-Filipino. Al-Yaban. Tapi di sini nih Indonesia nggak ada alnya. Di sini udah open ya, udah apa namanya. Jadi kita kalau mau menyebutkan nama negara India ya Al-Hindu pakai alif lam. Kalau Indonesia ya Indonesia nggak pakai alif lam. Itu terus. Beda kayak misalnya tadi pertemuan di kemarin-kemarin kita kasih contoh ya. Misalnya kita pun kemarin udah ikut pelajarannya Rudi yang mengenai alif lam. Sudah, Mas. Misalnya kita pun Alkitab. Oke, kita pun menjadi Anunya jadi Alkitabu. Aku tulis gini aja ya, Alkitabu. Nah, di sini kita tergantung kondisi aja. Kapan bilang kita pun menjadi Alkitabu. Nah. Oke. Jadi tergantung kondisi aja, kapan kita pun, kapan al-kitabu.
Oke, Oh ya, insya Allah paham, insya Allah. oke, siap. Kita cukupkan ya. Sudah hampir Ya, jam Mas. 9. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Mas.